bukan Tuhan yang mati. Setiap kali Bapak Ibu datang beribadah, Bapak Ibu berusaha untuk bisa ketemu Tuhan, kejar Tuhan seperti itu Bapak Ibu kejar harta karun. Amin. Itu yang sedang Tuhan ajar hari-hari ini. Oke. Nah, mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Bapak Ibu dan Beta akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang benar-benar Tuhan nyatakan, Tuhan bukakan kebenaran ini untuk Bapak Ibu semua di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu buka dalam Alkitab Perjanjian Lama. Bapak Ibu boleh buka dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-40. Ratapan pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-40. Oke. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-40. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, Beta bisa undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita menghormati firman Tuhan. Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Ratapan pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu 2, 3. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Amin. Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Hari ini Beta mau bicara tentang kembalilah pada Tuhan. Oke, ada tema yang kita akan bicara hari ini adalah kembalilah pada Tuhan. Bapak Ibu, satu hal yang Bapak Ibu dan Beta harus pahami bersama adalah begini. Tuhan itu dia selalu punya rencana yang baik untuk kita. Amin. Tuhan selalu punya rencana yang baik buat kita. Amin. Kerinduan terbesar Tuhan seperti gini Bapak Ibu. Tidak ada satupun dari Bapak Ibu dan Beta yang harus terhilang. Amin. Ya, jadi itu yang harus dipahami bahwa Tuhan itu tidak pernah mau Bapak Ibu dan Beta terhilang dari Dia. Makanya kerinduan terbesar Bapak Ibu dia hari-hari ini di surga adalah bagaimana membuat Bapak Ibu dan Beta punya kehidupan harus berbalik arah datang kepada Dia. Amin. Amin. Cara apapun harus Tuhan lakukan untuk membawa Bapak Ibu dan Beta kembali pada posisi awal, yaitu begini, keselamatan yang telah Dia janjikan. Amin. Karena tadi Beta bilang Tuhan tidak pernah punya rencana yang jahat. Tuhan selalu punya rencana yang baik. Dan kerinduan Dia adalah begini, supaya Bapak Ibu dan Beta ada dalam keselamatan itu. Untuk itu, firman hari ini dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-40, itu adalah suara Tuhan. Itu adalah isi hati Tuhan untuk Bapak Ibu dan Beta ketahui bersama. Dia berkata begini Bapak Ibu, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpalinglah kepada Tuhan. Nah, ada 3 langkah penting yang Bapak Ibu dan Beta harus ketahui bersama tentang bagaimana cara supaya Bapak Ibu dan Beta bisa kembali pada Tuhan, bisa kembali pada posisi awal, yaitu rencana Tuhan tentang keselamatan kita. Ingat baik Bapak Ibu, Tuhan mati 1 kali untuk selamanya. Dia tidak perlu disalibkan berulang-ulang kali untuk dosa dan kesalahan Bapak Ibu dan Beta. Dia cukup mati 1 kali, Dia tebus dosa kita 1 kali untuk selamanya. Tetapi keselamatan itu harus dikerjakan. Yang setuju bilang amin. Ingat, masuk surga itu bukan Bapak Ibu duduk manis, Bapak Ibu jadi Kristen, Bapak Ibu harus Bapak Ibu rajin ke gereja saja. Tapi keselamatan itu lebih dari itu. Ada hal-hal penting yang Bapak Ibu harus kerjakan. Makanya firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iya, ini saya baca ayat ini pasti. Bukan takut akan Tuhan, takut dan gentar. Orang mengerjakan keselamatan itu harus tidak kerjakan dengan takut dan gentar. Nah, mari lihat 3 langkah penting yang harus diketahui ya. Langkah pertama, begini Bapak Ibu. Di dalam Ratapan 3 ayat 40, Alkitab bilang begini, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita
Jadi kalau Bapak Ibu dan Beta mau hidup kembali pada Tuhan, kembali pada rencana awal tentang keselamatan, Bapak Ibu dan Beta Alkitab ajar supaya belajar menyelidiki hidup kita. Coba Bapak Ibu sama-sama bilang deh Beta, menyelidiki hidup kita. Ya. Jadi menyelidiki hidup itu penting Bapak Ibu. Minggu lalu kalau saya salah di sini juga ketemu belajar tentang perhatikanlah keadaanmu. Beta bingung kenapa Tuhan harus kasih firman berulang-ulang dalam hal yang sama. Dalam kitab berbeda tapi hal yang sama. Tuhan mau apa sebenarnya? Sampai Tuhan tinggal suruh Bapak Ibu dan Beta perhatikan keadaanmu, selidiki hidupmu. Ada apa? Bisa jadi hari-hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu dan Beta yang punya kehidupan mulai distract. Jadi Tuhan mau gini, kembali jua pada jalan yang benar, kembali jua pada rencana Tuhan yang awal. Nah mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kata menyelidiki hidup itu diambil dari kata Ibrani chapas, chaphas, chaphas, chaphas. Oke. Kata chaphas itu punya pengertian begini Bapak Ibu, biarkan dirimu terbuka dan diekspos oleh Tuhan. Amin. Oke. Kata chaphas punya pengertian gini, biarkanlah dirimu itu terbuka dan diekspos oleh Tuhan. Bapak Ibu maksudnya apa? Ingat tadi Beta bilang waktu dalam doa, di hadapan Tuhan Bapak Ibu dan Beta semua terbuka dan telanjang di hadapan Dia. Tidak ada satupun yang bisa ditutupi di hadapan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu bisa bicara di depan orang atau di depan Beta atau di depan siapapun tentang keadaan Bapak Ibu. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada satu yang tertutup dan tersembunyi. Waktu Tuhan bilang buat Bapak Ibu begini, supaya kamu bisa kembali pada keselamatan yang sebenarnya, supaya kamu bisa datang pada rencana awal Tuhan untuk hidupmu, kamu harus chaphas. Kamu harus membiarkan dirimu itu terbuka lalu diekspos oleh Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu waktu Beta belajar firman ini Beta bilang luar biasa. Siapa itu yang mau membuat diri Tuhan ekspos dia? Bapak Ibu menceritakan kesaksian, kadang katong cerita katong punya kesaksian saja, bagi orang itu hal itu aib. Padahal firman ini ajar begini, kamu kalau mau kembali pada, kamu mau hidup kembali pada Tuhan, kamu harus buka diri untuk diekspos Tuhan. Begitu. Nah, sebenarnya ini firman ini luar biasa Bapak Ibu ya. Beta harus bicara, luruskan kebenaran ini supaya Bapak Ibu dan Beta tidak menganggap bahwa kesaksian yang telah Tuhan buat, keselamatan yang telah Tuhan kasih, mujizat yang Bapak Ibu alami itu bukan aib. Oke? Nah ketika Bapak Ibu bersaksi di hadapan orang tentang Tuhan, Bapak Ibu sedang membuka kedok iblis. Amin. Lalu Bapak Ibu sedang mempermalukan iblis. Bukan Bapak Ibu sedang mempermalukan siapapun. Begitu. Makanya ayat ini, Ratapan 3, dia bilang begitu, kamu harus membiarkan diri terbuka di hadapan Tuhan, lalu diekspos oleh Tuhan. Tujuannya apa? Supaya orang tahu bahwa Tuhan itu Allah yang sanggup tolong Bapak Ibu dan Beta. Tidak ada orang cerita kesaksian untuk mempermalukan diri. Amin. Tidak ada Bapak Ibu. Orang cerita, jadi Beta mau Bapak Ibu punya pemahaman ini ya. Kalau Bapak Ibu dapat di luar sana bahwa orang cerita kesaksian itu mempermalukan diri, itu salah. Ya. Ada hal-hal yang sangat pribadi, ada hal-hal yang bisa diceritakan. Dan itu juga jadi kesaksian. Nah, Beta tidak pernah malu cerita tentang apa yang telah Tuhan buat dalam Beta punya hidup. Amin. Dari soal latar belakang keluarga sampai rumah tangga Beta malu. Mengapa? Karena Beta merasa di titik ini Beta free. Beta bebas karena apa? Tuhan telah melakukan yang baik. Kenapa Beta harus diam? Pada satu saat Beta kembali, Tuhan akan tanya, waktu Beta lakukan mujizat besar dalam hidup rumah tanggamu, kenapa kau tidak cerita? Gitu. Jadi ingat itu Bapak Ibu ya, chaphas itu artinya buka diri di hadapan Tuhan, lalu Tuhan ekspos Bapak Ibu dan Beta. Kata ekspos itu luar biasa ya. Ekspos terbuka untuk semua. Ya. Artinya Beta percaya ada hal-hal yang memang Bapak Ibu bisa cerita sebagai kesaksian.
Tapi ada batas-batas di mana yang Bapak Ibu juga tidak bisa ceritakan. Nah, jadi pemahaman ini mesti deal di sini dulu. Bahwa ketika katong bersaksi tentang Tuhan yang telah menyelamatkan Bapak Ibu, itu bukan aib. Bisa? Setuju Bapak Ibu? Ya. Oke, yang berikut Bapak Ibu. Lihat ini. Tadi beta bilang bahwa katong ini semua terbuka dan terlanjang dan terbuka di hadapan Tuhan. Biarkan dirimu dibuka dan diekspos. Contoh orang yang tidak mau diekspos Tuhan, kisah di mana? Sebenarnya beta sing kaget juga tentang hal ini karena ini sudah terjadi di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Alkitab bilang apa? Dorang lari, lalu bersembunyi, menutup diri dengan daun-daun karena dorang telanjang. Nah, ini dosa ini, kelakuan ini sudah ada di zaman Adam dan Hawa. Jadi kadang-kadang orang merasa dia punya kejatuhan itu aib yang harus ditutupi. Kalau memang itu untuk memberkati orang, apa salahnya? Begitu. Yang penting ada batas-batas di mana Bapak Ibu tahu untuk menceritakan yang baik. Bisa Bapak Ibu? Jadi itu contoh tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Yang berikut Bapak Ibu, Capas punya pengertian berikut begini. Bapak Ibu dan beta harus jadi orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Oke? Supaya hidup kita bisa kembali pada keselamatan, pada Tuhan Allah yang punya rencana itu, rencana baik itu, Bapak Ibu dan beta harus terbuka di hadapan Tuhan. Oke? Membuka diri di hadapan Tuhan itu penting Bapak Ibu. Coba bilang penting. Penting. Bapak Ibu bisa tipu orang di sekeliling Bapak Ibu, bahkan suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu bisa. Tetapi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu harus membuka diri. Tidak ada satupun yang bisa menutupi diri di hadapan Tuhan. Buka diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang menghadap hadirat Tuhan, Bapak Ibu harus membuka diri. Kadang-kadang katong harus belajar bahwa katong datang ke Tuhan ini, katong mau bicara, katong pun aib, katong malu. Betul gak sih? Bapak Ibu, ingat-ingat. Bapak Ibu terakhir kali cerita aib di Tuhan itu kapan? Tuhan, tadi tuh beta mau datang, ada laki-laki satu main-main mata di beta. Pernah jadikan Tuhan tempat curhat begitu? Ya. Terakhir kali Bapak Ibu ngomong gitu dengan Tuhan kapan? Oh tadi, Mies tadi. Iya kan? Kadang-kadang kan katong mau bicara hal yang kayak seperti itu kan katong malu kan? Ya Tuhan, tadi ada orang messenger beta minta begini begitu, minta ketemu begini begini, lalu dia bilang dia suka beta begini. Bisa cerita Tuhan begitu. Kadang-kadang katong merasa itu hal yang perlu dibilang for Tuhan. Padahal kalau Bapak Ibu jadikan Tuhan tempat curhat yang paling baik, beta rasa waktu Bapak Ibu cerita gitu Tuhan pasti bicara. Amin. Iya tuh. Tuhan, tadi tuh ada ingin lihat baju warna kuning. Bagaimana ya Tuhan caranya? Kadang-kadang katong lupa sampai di titik ini. Padahal Tuhan mau Bapak Ibu dan beta pun gaya hidup tuh gaya hidup terbuka. Gitu. Coba bayangkan kalau katong punya teman baik saja, contoh, selalu apa-apa katong cerita ke dia, apa-apa katong cerita ke dia. Berarti memang benar-benar katong ada plong gitu ada tempat berbagi gitu. Manusia saja dia bisa dengar dia katong punya keluhan. Manusia saja dia bisa, kalau Bapak Ibu cerita dia bisa bilang gini, kasihan atau kalau dia bisa bantu, beta bisa bantu, mari beta bikin ini, bikin itu, bikin ini. No, coba bayangkan kalau Tuhan yang Bapak Ibu belajar tentang siapa dia, yang menyatakan diri sebagai Allah eksis, yang menyatakan diri sebagai Allah Elohim, Allah yang ada di atas hidup kita, Allah yang unggul, Allah yang tidak pernah terkalahkan dalam soal apapun. Lalu Bapak Ibu jadikan dia teman curhat, kira-kira bagaimana? Luar biasa. Beta rasa Bapak Ibu kalau perbiasakan Bapak Ibu punya gaya hidup tiap hari cerita dengan Tuhan, pasti Bapak Ibu mau jalan kemana saat Tuhan bicara. Ingatan, harus begini, harus begitu, harus begini, begitu. Sekarang beta sedang latih, bukan sekarang, hampir 1 tahun terakhir. Beta pun ruangan kamar yang ada tempat lemari itu beta bikin kayak film yang katong nonton wall room. Tiap hari duduk di situ sandar, itu saya berdoa tiap hari cuma. Bisa begitu Jadi duduk santai di situ tiap hari Bapak Ibu dan bisa berjam-jam tiap hari bicara begitu dengan Tuhan. Tuhan, tapi bagaimana?
orang kalau dengar orang pikir tuh gila sendiri dalam rumah begitu ya. Tapi ini yang Tuhan ajar, kamu harus capas. Kamu harus membiasakan diri itu terbuka di hadapan Tuhan. Ya kalau masa Tuhan sing tahu, beta lagi butuh ini, betul dia tahu. Dia Allah yang tahu. Tapi ayat ini bilang kamu harus terbuka. Berarti bukan Tuhan yang harus selidiki Bapak Ibu yang harus terbuka toh. Jadi Tuhan itu mau ketemu punya keterbukaan dengan Dia. Memang Dia Allah Maha tahu. Bapak Ibu yang bicara pun Dia tahu. Bapak Ibu yang ngomong pun Dia tahu. Bapak Ibu cuma menangis setiap saat di hadapan Dia juga Dia tahu bahasa air mata itu. Tapi Dia mau begini, kamu harus bicara. Harus terbuka di hadapan beta. Supaya kamu jadikan beta itu tempat curhat yang baik. Begitu. Itu ketumpun Tuhan. Tepuk tangan dulu. Bisa? Jadi jangan segan-segan sekarang. Mulai apa saja. Lewat ada bakso lewat setanggal 30 Tuhan. Pengen makan bakso Tuhan. Tapi uang tinggal for beli beras saja 1 kilo. Besok baru tanggal 31. Ngomonglah for Tuhan. Siapa tahu tiba-tiba Tuhan kirim burung gagak. Amen. Elia mau makan daging saja Tuhan kirim burung gagak datang di tepi sungai Kerit. Lihat itu, ketemu Tuhan hebat. Amen. Makin kesini beta semakin mencintai Tuhan. Amen. Karena senantiasa menikmati Dia. Dalam tekanan, dalam persoalan, dalam banyak hal. Beta selalu lihat Tuhan tidak pernah kalah. Amen. Tuhan selalu unggul. Amen. Dan pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Amen. Bapak Ibu bisa? Jadi kita belajar. Tuhan bilang kamu harus capes. Kamu harus dibuka. Caphas. Kamu harus membuka diri supaya diekspos. Kamu harus terbuka di hadapan Dia. Pulang dari sini cerita tiap saat saja dengan Dia. Oke? Ada masalah bilang Tuhan, beta rasa begini, beta rasa begitu, beta paling saya suka dan Dia begini Tuhan. Bilang saja. Kalau saya suka orang bisa Bapak Ibu rasa aneh, kalau bisa perut Tuhan ini beta rasa mau pukul dia aneh itu tuh. Coba tolong bilang per Tuhan juga. Siapa tahu Tuhan kasih petunjuk. Tuhan bilang pipa lungku dia atau Tuhan gitu ya. Ya, jadi jadikan Tuhan tempat curhat yang baik. Yang berikut, Bapak Ibu, yang berikut. Hal kedua, yang Bapak Ibu dan beta belajar tentang bagaimana supaya Bapak Ibu dan beta kembali pada Tuhan. Yang kedua gini, Alkitab bilang, Bapak Ibu di dalam ayat yang masih tetap sama, Ratapan pasal 3 ayat yang 40, dia bilang begini, marilah kita memeriksa hidup kita. Oke? Tadi menyelidiki sudah, sekarang memeriksa hidup kita. Oke? Kata memeriksa hidup kita itu dalam bahasa Ibrani cakar. Tulisannya C-H-A-K-A-R. Cakar. C-H-A-K-A-R. Cakar. Oke? Nah, kata cakar punya pengertian begini Bapak Ibu. Supaya kamu itu bisa kembali pada rencana Tuhan. Kamu itu bisa datang kepada Tuhan. Kembali pada rencana yang awal dari Tuhan. Kamu itu harus membuat penelitian terhadap diri kamu sendiri dengan saksama. Oke? Kamu harus membuat penelitian terhadap diri kamu dengan saksama. Maksudnya apa itu? Introspeksi diri. Gitu. Bapak Ibu harus membuat penelitian. Kata cakar pun dia pakai kata penelitian. Jadi ternyata Tuhan ajar Bapak Ibu dan beta gini. Hidup Bapak Ibu dan beta harusnya tiap hari ketemu membuat penelitian kecil-kecil dalam hidup kita. Beta masih kurang di mana? Beta punya titik lemah ada di mana? Oke? Lalu beta harus berkomitmen untuk hidup berubah di titik lemah itu. Makanya firman Tuhan kemarin waktu ketemu belajar di situ dibilang periksa diri, betul? Artinya begini Bapak Ibu, jangan katong terbiasa mahir untuk periksa orang lain, lihat orang lain. Katong sing boleh jadi ahli untuk menilai orang. Bapak Ibu harus sendiri ahli menilai diri. Oke? Katong sangat terbiasa begini, ahli dalam menilai orang, tapi tidak ahli dalam menilai diri.
Nah ini makanya Tuhan ajar Bapak Ibu dan Beta hari ini, kamu itu harus cakar. Kamu harus membuat penelitian tentang kekurangan kamu ada di mana. Lalu kamu ambil keputusan, rubah di situ. Amin. Amin. Kenapa penting Bapak Ibu dan Beta disuruh Tuhan berubah? Karena gini Bapak Ibu, untuk mengubah diri itu ternyata bukan karena Tuhan yang harus rubah. Harus ada niat untuk berubah, baru Tuhan bisa turun tangan. Orang berubah itu bukan karena gini, oke lah hari ini Beta mau berubah. Lalu Bapak Ibu dalam sekejap mata berubah. Kayak satria baju hitam begitu. Tidak. Perubahan itu harus diawali dengan niat. Ya, coba tanya orang-orang yang merokok, dia bisa berubah? Kalau yang ada niat, saya bisa. Kalau dia dipaksa-paksa, stop rokok sudah. Karena dia istri paksa, karena anak paksa, oke, Beta berubah. Beta stop rokok 1 minggu saya palingan. Besok, minggu berikut dia isap rokok lagi. Jadi ingat ini Bapak Ibu, Tuhan itu punya kerinduan. Bapak Ibu harus bikin penelitian tentang kelemahanmu, bikin penelitian tentang kekuranganmu, lalu introspeksi diri, berubahlah pada titik itu. Amin. Beta bilang begini, kalau Bapak Ibu dan Beta sulit sekali bangun subuh untuk berdoa, pujian, penyembahan, itu titik lemah. Lalu Bapak Ibu berdoa bilang, Tuhan, Beta tuh pengen mau berubah, bisa bangun pagi, Tuhan tolong Kak. Kalau ikut manusia, katong sih bisa bangun di jam itu. Karena katong punya kesibukan, lalu katong punya keadaan tubuh yang lemah. Tapi waktu Bapak Ibu punya niat hati, Tuhan akan tolong Bapak Ibu dan Beta. Oke? Jadi ingat itu Bapak Ibu ya, bikin penelitian, lalu tandai Bapak Ibu punya kelemahan ada di mana, berubahlah di titik itu. Oke? Itu cakar. Punya pengertian Bapak Ibu. Nah, Beta mau bilang buat Bapak Ibu begini bahwa introspeksi diri itu paling penting, oke? Introspeksi diri itu paling penting. Berpaling kepada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Nah, mari kita lihat yang ketiga, poin ketiga Bapak Ibu. Poin ketiga tentang pengajaran hari ini. Bagaimana supaya bisa Bapak Ibu dan Beta kembali pada rencana Tuhan yang luar biasa. Hal ketiga adalah di kalimat terakhir dari firman itu, berpalinglah kepada Tuhan. Kata berpaling kepada Tuhan itu diambil dari kata Ibrani sub, shub, sub. Kata sub punya pengertian begini, bertobatlah di hadapan Allah. Jadi Tuhan bilang begini Bapak Ibu, supaya kamu bisa ada pada Beta punya rencana awal tentang keselamatan, kamu harus bertobat. Amin. Jadi ternyata pertobatan itu harga mati. Bapak Ibu tidak bisa ke surga tanpa pertobatan. Karena pertobatan itu yang Tuhan suruh. Kamu harus bertobat di hadapan Tuhan, supaya Tuhan itu mengarahkan engkau pada kebenaran. Di luar pertobatan, orang tidak bisa hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, percayalah apa yang Beta bilang hari ini. Di luar pertobatan, orang tidak bisa hidup dalam kebenaran. Karena memang Alkitab sedemikian rupa kasih tahu untuk Bapak Ibu dan Beta begini. Kata orang punya tahap-tahap ikut Tuhan, itu harus berawal dari pertobatan. Bukan berawal jadi Kristen Bapak Ibu, ya. Jadi jangan bangga Bapak Ibu punya KTP tertulis, Bapak Ibu punya agama Kristen. Ingat, kalau Bapak Ibu cuman punya tulisan di KTP-mu Kristen, waktu sangkakala babunyi KTP-mu yang terangkat saja ke surga. Bapak Ibu tidak terangkat karena Bapak Ibu punya KTP Kristen, tapi Bapak Ibu bukan Kristen. Betul gak sih? Iya tuh. Jadi ingat jangan-jangan waktu sangkakala babunyi katong pu KTP semua sur naik ke atas. Katung semua tertinggal. Karena kan KTP tulisannya Kristen kan? Iya, tapi Bapak Ibu dan Beta tidak mengikuti teladan Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jika orang bilang dia Kristen berarti harus dia wajib hidup seperti Kristus hidup. Oke? Jadi ingat ini baik-baik, bertobat itu penting. Oke? Bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Baru nanti Roh Kudus yang mulai menuntun Bapak Ibu.
untuk hidup dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus katong tidak bisa hidup benar. Bapak Ibu dan beta punya naluri, katong terlahir dari dosa. Katorang orang berdosa. Jadi itu yang Tuhan mau. Ingat sup, bertobatlah. Pertobatan sudah diserukan 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini pun Bapak Ibu tetap sama. Beritanya adalah bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Jangan main-main dengan perintah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan main-main dengan apa yang Tuhan bicara. Waktu Tuhan Allah bilang bertobat, Tuhan tahu. Kalau Bapak Ibu tidak bertobat, Bapak Ibu akan binasa. Bapak Ibu tidak bertobat, Bapak Ibu jangan bermimpi surga menjadi bagianmu. Tapi Bapak Ibu perlu bertobat supaya Tuhan mengarahkan engkau hidup dalam kebenaran. Lalu Bapak Ibu dan beta masuk surga. Ingat ini Bapak Ibu, selama Bapak Ibu dan beta ada di dunia yang fana ini, katong punya perjuangan besar. Ya, katong mau masuk surga itu tidak segampang yang katong pikirkan. Jadi beta berharap Bapak Ibu memahami tentang prinsip kebenaran ini. Katong ini harus sungguh-sungguh. Ya, kadang-kadang dalam proses ikut Tuhan itu katong jatuh bangun. Tetapi Alkitab bilang kejatuhan orang benar itu sangat elegan. Bapak Ibu waktu bertobat, Bapak Ibu akan jatuh, tetapi ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang. Alkitab bilang kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan meluputkan. Jadi Bapak Ibu dan beta sing perlu khawatir tentang kejatuhan orang benar. Di mana-mana orang selalu memfitnah kalau ada hamba Tuhan jatuh, betul? Orang itu selalu pintar menilai kalau ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Tapi ingat Bapak Ibu, janji firman itu kekal. Kejatuhan orang benar itu elegan. Orang benar jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Kemalangan orang benar banyak tapi Tuhan meluputkan. Jadi beta mau Bapak Ibu dan beta dalam persekutuan ini tidak ahli suka menilai orang. Katong saya boleh ahli dalam menilai orang, ya. Oke? Ahli saja dalam menilai diri sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat ada orang yang jatuh, jangan Bapak Ibu langsung angkat penghakiman. Itu karena begini, itu karena begitu. Bapak Ibu kan sing tahu. Bapak Ibu punya kehidupan dan beda kan Bapak Ibu ketong sing tahu kenapa sampai dia bisa ngalami begitu. Bisa jadi mungkin Tuhan sedang memproses dia untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Contoh saja di Ayub, ketika Ayub jatuh, dia punya teman-teman dekat semua menghakimi. Ini kan Ose begitu begini, tapi ternyata Tuhan itu punya rencana besar buat Ayub. Jadi hari ini beta mau persekutuan ini adalah orang yang tidak ahli dalam menilai orang. Katakan amin. Oke? Jangan suka nilai orang. Nilai diri sendiri. Kalau Bapak Ibu punya kehidupan sudah sangat benar, 100% perfeksionis dalam segala sesuatu, bolehlah menilai saja. Tapi kalau Bapak Ibu juga tidak benar, jangan coba-coba menilai orang, oke? Iya, itu yang kita mau belajar. Oke, lalu berikut Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama. Kata sup punya pengertian yang kedua selain bertobat. Oke, adalah milikilah kembali hubungan yang karib dengan Tuhan. Jadi supaya Bapak Ibu dan beta bisa kembali pada rencana Tuhan yang awal tentang keselamatanmu, Bapak Ibu harus punya hubungan yang baik kembali dengan Tuhan. Nah begini Bapak Ibu, kenapa Alkitab kasih tahu Bapak Ibu dan beta harus kembali membangun hubungan baik, hubungan karib dengan Tuhan. Karena ingat deh, orang bertobat pun bisa jatuh. Betul Pastor? Bapak Ibu dan beta tidak kebal dosa. Jadi proses Bapak Ibu ikut Tuhan, sekalipun Bapak Ibu sudah bertobat, Bapak Ibu bisa jatuh. Makanya Tuhan tahu, Tuhan ajar begini, kamu harus kembali lagi membangun hubungan karib dengan Tuhan. Karena kamu bisa jatuh kapan saja. Dalam proses kamu ikut Tuhan, mungkin saat kamu ada di atas, tiba-tiba kamu ada di bawah, kamu turun. Kamu harus kembali. Karena kamu tidak punya kekuatan, kebal terhadap dosa. Bangun kembali hubungan dengan Tuhanmu. Amin. Itu yang Tuhan Yesus ajar for Bapak Ibu dan beta. Jadi membangun hubungan yang kembali dengan Tuhan itu karena itu kemungkinan katong bisa jatuh Bapak Ibu. Ya. Ingat satu hari saya berdoa saja bisa jatuh. Bangun pagi pas buka mata tiba-tiba begini langsung periksa handphone. Itu saya katong sudah jatuh. Itu tadi pagi beta minta maaf dan ampun dari Tuhan karena pas bangun pagi orang telepon pagi-pagi belum berdoa sudah HP. Harus minta ampun berulang-ulang dari Tuhan karena apa Bapak Ibu? Menjadikan Tuhan
yang kedua, bukan yang pertama dalam hidup. Beta kadang berulang-ulang kali harus minta ampun dari Tuhan di titik ini. Padahal beta sudah punya komitmen bahwa Tuhan itu harus jadi yang pertama. Buka mata itu harus Tuhan dulu, baru semua-semua. Tapi kadang-kadang katong punya kelemahan ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat itu baik-baik. Tuhan mau berpaling. Artinya Bapak Ibu dan beta harus memiliki kembali hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu lihat ini. Sejak manusia itu jatuh dalam dosa, Bapak Ibu lihat, dosa itu merusak katong punya hubungan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan beta, ketika manusia mulai berdosa, katong sebenarnya kehilangan yang namanya gambar Allah. Gambar Allah di dalam diri Bapak Ibu dan beta sudah rusak. Makanya satu-satu cara untuk kembalikan gambar itu, pemulihan gambar Allah di dalam diri Bapak Ibu dan beta begini, mengutus anaknya yang tunggal supaya datang ke dunia, mati satu kali saja di kayu salib untuk proses penyelamatan, dan seterusnya tidak lagi. Makanya tadi beta bilang dia mungkin harus mati berulang-ulang karena Bapak Ibu punya pelanggaran. Jadi Yesus mati satu kali saja. Itu cara Bapa mendamaikan manusia dengan dia karena rusak gambar Allah. Kita pasti Bapak Ibu ingat firman Tuhan bilang bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar. Kata serupa dan segambar itu begini, apa yang isi hati Allah, apa perasaan Allah itu semua ada di manusia awal penciptaan. Karena serupa kan, serupa dan segambar. Dalam bentuk, dalam tindakan, dalam pemikiran itu katong sama dengan Allah. Awalnya begitu. Tapi karena dosa membuat gambar itu rusak. Akhirnya Tuhan harus mengutus anaknya, bikin pendamaian supaya Bapak Ibu dan beta dengan Tuhan itu punya pendamaian. Jembatannya adalah Yesus. Makanya firman Tuhan begini Bapak Ibu, satu-satu jalan saja, bukan salah satu jalan. Satu-satunya jalan menuju ke surga hanya ada di dalam Yesus. Ada orang bilang banyak nabi, ada banyak sekali apalagi rasul, tetapi satu saja yang membawa ketong ada di surga, cuma Yesus Kristus Tuhan. Beta mau Bapak Ibu punya kekristenan yang tertanam kuat dalam pemahaman ini. Amin. Ingat deh, hari-hari ini kekristenan lagi diserang. Bapak Ibu dan beta menghadapi masa-masa hidup yang hari-hari ini sulit. Alkitab suka kasih tahu jauh-jauh hari, ini masa-masa yang jahat. Jadi generasi Bapak Ibu dan beta ke bawah itu akan lebih jahat dari sekarang. Jadi ingat ini, sekali katong punya komitmen ikut Yesus, sampai mati pun Bapak Ibu harus tetap ikut Yesus. Oke? Katong punya iman tidak bisa dibeli, tidak bisa digoncang, tidak bisa ditukar dalam keadaan apapun. Sebab dia adalah Tuhan yang hebat. Orang boleh meragukan bahwa dia bukan Tuhan, tapi Bapak Ibu dan beta harus tahu dia adalah Tuhan. Terbukti. Oke. Nah Bapak Ibu lihat, beta akan tutup dengan ayat ini. Tadi beta bilang milikilah kembali hubungan yang intim dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Cara untuk Bapak Ibu bisa punya hubungan intim dengan Tuhan, satu cara ya berdoa, baca firman, oke, beribadah. Itu cara mengembalikan hubungan dengan Tuhan. Punya saat teduh di rumah. Nah, beta angkat cuman berdoa. Coba Bapak Ibu buka Matius pasal 6 ayat 6. Beta selesai Bapak Ibu di ayat ini. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat 6. Coba tolong Bapak Ibu baca. Satu orang baca. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Iya, amin. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Nah, Bapak Ibu, dari contoh-contoh tadi yang beta bilang supaya Bapak Ibu punya hubungan intim itu kembali dengan Tuhan, salah satu cara adalah berdoa. Ini yang paling umum dan paling sering dilakukan. Tapi orang sih yang paham ayat ini maksudnya apa. Matius 6 ayat 6. Masuklah ke dalam kamarmu. Kalau Bapak Ibu baca di situ kan dia punya perikop tentang hal berdoa. Di dalam ayat yang ke-6 dia bilang masuklah ke dalam kamarmu. Ternyata gini Bapak Ibu, doa itu bicara private. Karena Bapak Ibu disuruh masuk ke kamar kan? Ada banyak orang punya pemahaman pakai ayat ini begini. Karena Alkitab bilang kalau berdoa harus masuk kamar. Simbolnya berdoa macam katong begitu. Yang berteriak-teriak,
Sampai ini apa nih, Tuhan saja bilang masuk di kamar, kunci kamar, tenang. Lalu pernah dengar orang punya argumen begitu? Iya kan? Padahal salah. Yang dimaksudkan ayat itu begini, Tuhan suruh kamu masuk kamar. Tapi kalau Bapak Ibu baca dalam terjemahan asli, dia bilang begini, kamu itu masuk kamar bangun hubungan privat. Karena doa itu privasi antara Bapak Ibu dengan Tuhan. Bisa? Nah, Tuhan mau begini, Bapak Ibu punya hubungan pribadi dengan Tuhan itu harus mantap. Sampai di titik itu mesti mantap. Lalu Tuhan bilang, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Kata Bapa di situ diambil dalam kata Yunani, Bapak Ibu. Di situ diambil, dia pakai kata pater. Tulisnya biasa, iya biasa, pater. Oke, pater punya pengertian begini. Pertama, dia memperkenalkan diri sebagai pater, sebagai bapak yang baik. Bapak yang kalau Bapak Ibu bangun hubungan privasi dengan dia dalam doa, dia menempatkan posisi sebagai bapak yang mendengar. Tapi ingat bukan sekedar mendengar, tapi mendengar dalam kapasitas dia pahami apa yang katong bicara. Kadang-kadang katong yang pahami ini sehingga katong berdoa tuh berdoa kosong. Tuhan bla bla bla. Tapi katong sih rasa apa di doa itu? Pernah rasa itu? Seperti kayak rutinitas biasa katong lagi, yang penting memenuhi katong punya kewajiban berdoa. Padahal Bapak Ibu harus sampai di titik ini kalau Bapak Ibu berdoa. Bapak Ibu harus tahu bahwa dia menempatkan diri sebagai Bapa yang baik, yang dia tahu mendengar. Jadi waktu Bapak Ibu datang panggil dia Tuhan, dia sedang memposisikan dia sebagai Bapa yang iya, dia memahami, dia tahu, dia berempati terhadap apa yang Bapak Ibu rasa. Amin, amin. Itu pater punya pengertian. Lalu yang berikut, Bapak Ibu, kata pater, dia punya pengertian berikut itu begini, generator. Oke? Ada yang tahu generator itu apa? Mesin pembangkit listrik. Luar biasa ya. Tuhan bilang begini, kalau kamu mulai bangun hubungan pribadi dengan beta, selain beta menempatkan diri sebagai Bapa yang baik, beta juga adalah generator. Apa itu Bapak Ibu? Ingat begini, generator itu dia harus ada supaya lampu bisa nyala, betul gak sih? Jadi Tuhan lagi ajar Bapak Ibu dan beta gini, kalau kamu berdoa, kamu harus tempatkan Tuhan sebagai generator. Tanpa Bapak Ibu sentuh Tuhan sebagai generator, Bapak Ibu punya roh mati. Amin. Jadi dia bilang kamu harus tempatkan dia sebagai generator. Waktu Bapak Ibu bersentuhan dengan Allah yang memperkenalkan diri sebagai generator, di mana-mana rohmu tetap menyala. Amin, amin, amin. Kalau Bapak Ibu bangun hubungan dengan Tuhan, coba perhatikan orang yang punya cara hidup itu selalu bangun komunikasi dengan Tuhan. Dia hadir di mana-mana, pasti dia memberi kehidupan. Karena kan Tuhan bilang, kalau kamu datang, lalu kamu berdoa, aku generator yang membangkitkan aliran listrik di dalam kamu, supaya kamu juga pergi membangkitkan yang lain. Katakan amin, amin. Itu yang Tuhan janji untuk Bapak Ibu dan beta. Jadi ingat baik-baik, orang yang hidupnya suka berdoa, coba perhatikan dia punya gaya hidup. Di mana-mana ada masalah, dia tetap enjoy. Karena apa? Aliran listrik ini, contohnya ada aliran listrik yang ngalir dalam dia punya hidup. Amin, amin, amin. Dia exciting dengan Tuhan. Dia yang pernah kayak dalam keadaan sampai terpuruk sekali Bapak Ibu, karena Bapak Ibu berdoa. Beda kalau orang susah yang berdoa. Jadi ingat baik-baik pengajaran ini. Matius 6 ayat 6 punya pengertian itu. Kamu harus datang, masuk kamar, kunci pintu, kamu bangun hubungan dengan Tuhan, berdoa. Itu bicara privasi kamu dengan Tuhan. Bicara apa saja yang tadi beta bilang di awal, ngomong apa saja, curhat buat dia. Bapak beta begini, begitu, begini. Dia dengar Bapak Ibu. Beta mau ini menjadi katong punya pola pikir, supaya kalau Bapak Ibu datang ibadah, Bapak Ibu pas tutup mata, Bapak Ibu mungkin tidak lihat Tuhan, tapi Bapak Ibu membayangkan, oh dia ada duduk. Beta kasih rahasia, beta selalu kalau beribadah, beta selalu Tuhan ingatkan beta gini, kalau Tuhan ingatkan beta seperti beta lagi duduk di bawah kaki salib, Tuhan lagi ingatkan dia duduk di kursi raja.
Itu yang harus Bapak Ibu taruh itu, supaya waktu Bapak Ibu menyembah Tuhan, Bapak Ibu yang kosong. Ada bilang haleluya tapi pikiran lah sama makan bakso. Aduh, ada baku janji begini. Pernah ketemu alami itu? Ada penyembahan tapi ketemu otak kemana-mana. Ketemu lagi menyembah tubuh di sini tapi roh lagi melayang-layang di udara. Itu yang salah. Makanya mulai tertibkan roh Bapak Ibu. Datang ibadah, pas duduk dalam ibadah, langsung otak nyembah, langsung connect, klik. Langsung ingat Tuhan ada duduk di takhta kerajaan. Bapak Ibu dan beta ada sedang duduk di bawah. Posisikan dirimu ada di bawah, dia ada di atas. Supaya Bapak Ibu sing main-main, orang ada ibadah main HP. Itu simbol, itu pelecehan terhadap Tuhan. Simbol Bapak Ibu. Dia sing nyato itu sing lihat, tapi dia ada kan? Dia Allah eksis, dia Allah yang eksis. Dia ada di mana-mana. Dia memperkenalkan diri Allah yang eksis. Jadi kalau Bapak Ibu ada ibadah, kalau Bapak Ibu pu otak lari kemana-mana, baku balas WA, itu pelecehan terhadap Allah itu. Simbolnya. Kata sudah mesti belajar, kata punya hidup di tahun 2021 ini. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Kembalilah kepada apa yang Tuhan mau. Supaya gini, kerinduan terbesar dia waktu sangkakala Allah berbunyi, Bapak Ibu dan beta ada bersama dengan dia di kerajaannya. Amin. Beta percaya firman ini memberkati kita semua. Pulang renungkan kembali supaya Bapak Ibu menjadi orang-orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Beta selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Bapak bisa berikan kemuliaan buat Tuhan. Bongin mau doa sapa? Oh, bisa. Haleluya. Haleluya.